Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Muhammad Lutfi Khairuddin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan komentar terkait dengan permasalahan diberhentikannya Kiai Haji Marzuki Mustamar, pengasuh Pondok Pesantren Sabilur Rasyad Gasek Karangbesuki Sukun Kota Malang, sebagai Ketua Tanfidiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Jawa Timur. Sesungguhnya saya tidak ingin mengomentari persoalan ini, namun karena sejak diberhentikan beliau kemarin sampai dengan saat ini, ternyata di beberapa media, baik itu di televisi, kemudian lebih-lebih media online, apakah itu di WhatsApp, di grup-grup, kemudian di Facebook, kemudian juga di YouTube, di Instagram, Twitter, dan lain-lain masih rame. Tentu saya ingin memberikan satu pencerahan kepada pemirsa dalam perspektif yang lebih objektif, logis, dan sesuai dengan mekanisme organisasi maupun mekanisme yang memang ada begitu di ADART, Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama begitu. Nah, tentu kita tidak memungkiri bahwa Kiai Haji Marzuki Mustamar, Romo Kiai Haji Marzuki Mustamar adalah seorang yang sangat alim, seorang yang memiliki keilmuan yang mendalam, khususnya di bidang ilmu agama, khususnya terkait dengan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kalau bisa dikatakan emas, beliau adalah 24 karat. Kalau perlu 30 karat, 50 karat, 100 karat, bahkan 1000 karat, 1 juta karat, 1 miliar karat, 1 triliun karat beliau ini. La raiba fihi, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Namun tentu dengan diberhentikannya beliau sesuai dengan surat keputusan pengurus besar Nahdlatul Ulama yang pemirsa saya yakin sudah tahu semua isinya begitu, dan ditandatangani oleh 4 orang personel PBNU sesuai dengan mekanisme yang ada, yaitu ada Rois Am begitu ya, Kiai Haji Miftahul Ahyar, kemudian ada Katib Am Kiai Haji Ahmad Said Asrori, kemudian Ketua Umum Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, dan Sekretaris Jenderal Dr. Andes Haji Saifullah Yusuf. Di situ saya ingin menyoroti satu hal, yaitu di poin menimbang. Di poin menimbang, yaitu poin yang ketiga, itu ada klausul. Di situ adalah usulan dari Suriah, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Jawa Timur. Suriah adalah suro, yaitu semacam penasehat pembina begitu di Nahdlatul Ulama. Sedangkan di level kepengurusan namanya Tanfidiyah. Jadi ada usulan pihak Suriah PWNU Jawa Timur, artinya dari internal kepengurusan. Jadi PBNU memutuskan memberhentikan atau mencopot Romo Kiai Haji Marzuki Mustamar sebagai Ketua PWNU Jatim itu adalah di poin menimbang karena ada usulan dari Suriah PWNU Jawa Timur. Nah, mengapa usulan Suriah PWNU Jawa Timur ini tidak kemudian dibahas, tidak kemudian dikupas, tidak kemudian diusut secara tuntas terkait dengan alasan dibalik pencopotan beliau sebagai Ketua PWNU Jawa Timur? Tetapi kita langsung disuguhi oleh beberapa pemberitaan bahwa beliau ini dicopot oleh PBNU, ya kan? Jadi Kiai Haji Marzuki Mustamar dihadap-hadapkan begitu dengan PBNU. Bahkan beberapa media, termasuk media televisi, itu dikatakan pencopotan ini bermuatan politis karena Kiai Haji Marzuki Mustamar tidak mau mendukung salah satu pasangan calon presiden yang itu pilihan beliau dikatakan tidak sesuai dengan pilihan PBNU. Nah, saya kira ini suatu hal yang sangat tidak baik. Jadi tidak ada tabayun, tidak ada klarifikasi begitu. Bahkan dikatakan ini karena beberapa permasalahan-permasalahan antara PBNU dengan PWNU Jawa Timur. Nah, kalau melihat
konsideran dari surat keputusan itu, tentu satu hal yang perlu dicermati adalah ada usulan dari PWNU Jawa Timur. Kenapa media tidak menggali, tidak mencari informasi begitu, bahwa Kiai Haji Marzuki Mustamar ini kenapa dicopot dari Suriah PWNU Jawa Timur yang diketuai oleh roisnya, yaitu Romo Kiai Haji Anwar Mansur begitu. Nah, dan di situ kalau kita lihat komponen Suriah, ada rois, ada wakil rois, ada katib, ada wakil katib, dan akwan. Tentu kita perlu melihat secara jernih persoalan ini. Mengapa Suriah PWNU Jawa Timur mengusulkan pemberhentian Kiai Haji Marzuki Mustamar kepada PBNU, sehingga PBNU memberikan respon memberhentikan beliau begitu dengan surat keputusan tadi. Nah, tetapi langsung yang diserang itu adalah PBNU. Pemirsa, pada kesempatan ini perlu saya jelaskan, saya tidak dalam kapasitas membela Kiai Haji Marzuki Mustamar maupun membela PBNU yang saat ini terkesan dihadap-hadapkan. Tapi saya ingin mengajak pemirsa, khususnya warga Nahdien, saya sendiri ini lahir dan dibesarkan di lingkungan keluarga Nahdien begitu, sehingga saya tergerak tentunya untuk memberikan pencerahan begitu kepada sahabat-sahabat saya warga Nahdien yang lain untuk melihat persoalan ini lebih objektif, lebih logis begitu. Tidak ada unsur kebencian, tidak ada unsur kemarahan begitu. Bahkan kita ingin persatuan di antara warga Nahdien, ukhuwah Nahdiyah ini bisa terjalin dengan baik, termasuk pasca diberhentikannya beliau Romo Kiai Haji Marzuki Mustamar. Karena saya domisili di Malang, ini banyak sahabat-sahabat, teman-teman yang bertanya kepada saya, sebenarnya bagaimana persoalan sesungguhnya. Dan kebetulan Kiai Marzuki ini juga secara tempat tinggal juga di Malang, dan hampir bisa dikatakan hampir tiap hari saya berseliweran di sekitar kediaman maupun pesantren beliau begitu. Ya, apalagi juga saya pernah mengenyam satu pendidikan di sebuah kampus di mana beliau adalah seorang dosen di situ, dan kita hormat sekali begitu kepada beliau. Nah, kembali ke persoalan tadi pemirsa, jadi satu hal harus diklarifikasi kepada pihak Suriah PWNU Jawa Timur, apa saja kira-kira yang menjadi penyebab Kiai Haji Marzuki Mustamar ini diberhentikan, tidak langsung menyerang PBNU. Kalaupun toh permasalahan itu dianggap sekrit begitu, Suriah tidak memberikan informasi yang utuh, ya karena ini mungkin persoalan internal dan publik mungkin tidak perlu tahu. Cuma akibatnya menduga-duga begitu, apalagi memang kalau bicara timing waktu, pencopotan Kiai Marzuki Mustamar ini bersamaan dengan momen Pilpres, pemilihan presiden maupun pemilu tahun 2024. Tentu publik Indonesia sudah terbiasa menghubung-hubungkan begitu dengan timing, dengan waktu, kecuali beliau dicopot kemarin-kemarin misalnya, atau nanti setelah pemilu. Nah, ini memang mohon maaf pemirsa, suaranya agak terganggu, mungkin bisa agak dekat sini. Nah, jadi memang kita harus lebih rasional, objektif begitu ya, tidak berdasarkan unsur-unsur yang saya kira nanti menjadi apa ya, tidak rukun begitu loh antar sesama itu. Nah, oleh karena itulah harus diklarifikasi. Kalau bicara tabayun, tentu dua pihak, dari pihaknya Kiai Haji Marzuki barangkali juga bisa meminta keterangan, karena ini kan internal kalau bicara PWNU, bagaimana sesungguhnya beliau di internal begitu di PWNU Jawa Timur. Kemudian juga dengan PBNU, apalagi kita mendengar ada katakanlah dalam tanda petik sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan garis organisasi begitu. Mungkin saya meyakini ya pemirsa, bahwa sebenarnya publik itu juga paham kok. Cuman kita seringkali karena tidak belak-belakan begitu ada misteri, sehingga memang apa namanya ya, menjadi dugaan, menjadi suudzon, buruk sangka begitu ya, baik kepada pihak, khususnya di pihak PBNU barangkali begitu, karena memang diakui bahwa Kiai Marzuki sebagai seorang kiai memiliki santri, memiliki murid begitu, dan umat yang begitu banyak, beliau berceramah di mana-mana. Karena itu memang pemberhentian ini cukup mengejutkan barangkali, termasuk saya ya. Nah, itu harus diklarifikasi dulu ke pihak Suriah, mengapa ini kok tidak muncul sama sekali dan di pemberitaan itu. Jadi PWNU sendiri, bahkan mungkin ada pengurus Tanfidiyah juga yang lain di bawah Kiai Marzuki yang ikut rapat, yang mengusulkan beliau diberhentikan ya.
kemarin saya dengar kalau tidak paham jangan ikut komentar. Sekali lagi saya bukan mengomentari substansinya, tapi bagaimana menjernihkan persoalan ini agar tidak timbul sangka begitu. Termasuk tentu pihak dari Kiai Marzuki ya, khususnya kalau beliau kan saya lihat sudah legowo ya. Beliau sebagai seorang yang memiliki kapasitas keilmuan yang sudah luar biasa, beliau sudah sangat legowo untuk kemudian apa itu namanya menerima begitu, dan tidak lagi kemudian merasa bahwa pencopotan ini harus dipermasalahkan. Tetapi tentu sekeliling beliau itu kan banyak yang kemudian menjadi tidak terima begitu kan, dengan menduga-duga, kemudian juga barangkali mengatakan ini politis begitu dari pihak PBNU, termasuk ada hujatan-hujatan yang menurut saya itu tidak perlu. Jadi publik ini harus dicerdaskan begitu ya, supaya apa ya, Jamiah NU ini yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh ya, kemudian Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Muhammad Bisri Sansuri dan lain-lain ini menjadi jamiah yang benar-benar modern, yang benar-benar kemudian umatnya itu memiliki pemikiran yang dewasa begitu. Jadi ini kalau saya lihat urusan manajerial, soal manajemen saja dan pola komunikasi yang harus dibangun secara baik, ya kan, termasuk PBNU sendiri. Pertanyaannya apakah kemudian sebelum mencopot itu sudah melakukan tabayun, klarifikasi, karena tabayun ini, klarifikasi adalah salah satu budaya, kemudian juga adat begitu ya, ciri khas daripada NU. Karena penting klarifikasi ya, fatabayanu itu supaya tidak ada suudon, tidak ada buruk sangka antara satu pihak dengan pihak yang lain. Nah, pemirsa, kita melihat bahwa ke depan hal-hal yang demikian sesungguhnya kalau dikomunikasikan dengan baik itu tidak perlu terjadi ya, apalagi sampai timbul gaduh begitu ya. Apalagi ini kan hanya soal organisasi mungkin ya. Kalau bicara NU tentu di situ ada yang namanya ADART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kemudian ada khitoh jamiah. Memang kalau kita melihat muktamar di Lampung kemarin, Gus Yahya Stakuf selaku Ketua Umum PBNU menyatakan bahwa NU tidak akan terlibat politik secara praktis. Beda kalau dulu tahun 55 pernah menjadi partai waktu kepemimpinan Kiai Haji Idham Khalid begitu ya, almarhum. Nah, itu. Tetapi sekarang boleh berpolitik tapi jangan menggunakan lambang NU bagi warga NU. Nah, karena warga NU pun juga tidak hanya di satu partai tapi banyak partai. Tapi kelihatannya ada satu dua orang yang mungkin tidak nyaman dengan ini. Tetapi walaupun Gus Yahya mengatakan begitu, beliau dikatakan tetap condong begitu ke salah satu paslon begitu. Nah, ini kan tentu kecurigaan-kecurigaan yang harus dikomunikasikan, ya kan? Terutama terkait pencopotan Kiai Haji Marzuki Mustamar ini, sehingga tidak timbul fitnah, apalagi hanya untuk kepentingan elektoral. Tapi kan kemudian jamiah ini menjadi terkoyak begitu. Bahkan antara satu warga dengan warga NU yang lain, satu kader Nahdliyin dengan yang lain itu menjadi tidak rukun, menjadi apa ya, tidak menjadi kuat begitu kan, tidak bersatu begitu. Akibatnya apa? Timbul curiga antara satu pihak. Walaupun ini sunatullah kalau bicara perbedaan pemirsa, tetapi kan ini tentu nggak baik. Saran saya harus diklarifikasi media ke Suriah PBNU Jawa Timur, ya kan? Apalagi di situ dikatakan oleh Sekjen PBNU kemarin itu salah satunya persoalan PCNU ya, misalnya di Jombang misalnya. Nah, ini kan tentu sesuatu yang kalau dikomunikasikan secara baik misalnya tidak perlu terjadi begitu ya kan, sehingga ke depan menjadi lebih apa ya, lebih sehat begitu dalam berorganisasi ya. Nah, kemudian yang terakhir, bahwa kalau kita bicara NU, ini adalah organisasi massa Islam terbesar ya, tidak hanya di Indonesia tapi di dunia dari sisi jumlah, dari sisi kuantitas ya. Tentu yang kedua adalah Muhammadiyah, ya kan. Tentu dengan massa yang besar ini NU harus dikelola dengan baik, dikomunikasikan dengan baik. Kalau ada permasalahan di semua level kepengurusan saya kira, baik mulai di pengurus besar, pengurus wilayah, pengurus cabang istimewa, MWC, majelis wakil cabang maupun pengurus ranting, supaya menjadi lebih baik begitu hal-hal yang demikian itu. Jadi
Saya kira itu pemirsa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Intinya apa? Klarifikasi ke Suriah PBNU Jawa Timur, baru ke PBNU begitu, supaya tidak ada sangka sangka dan lain sebagainya. Termasuk kita berharap Kiai Haji Marzuki Mustamar tetap bisa berkontribusi begitu ya, kepada NU tentu, dan orang-orang yang barangkali merasa katakanlah apa ya namanya berkepentingan begitu, tidak mengkapitalisasi, tidak membuat persoalan ini menjadi komoditas politik. Tentu ini nggak baik ya. Jadi mohon kepada semuanya untuk berpikir secara jernih, mengklarifikasi, mengkomunikasikan silaturahmi begitu, supaya tidak terjadi salah paham, terutama terkait dengan surat yang disampaikan oleh PBNU Jawa Timur kepada PBNU. Sekali lagi itu harus diklarifikasi apa permasalahannya. Saya kira itu kalau jernih, fair begitu, tidak ada masalah. Toh semuanya nanti juga akan selesai dengan sendirinya. Saya barangkali salah satu orang yang memilih bicara. Kemarin saya juga mikir, saya ini komentar apa enggak begitu. Karena memang persoalan ini sangat resisten begitu ya. Ada sentimen salah satu pihak kepada pihak yang lain, ini tentu orang menjadi takut bicara begitu. Tetapi kita ingin bahwa NU ini menjadi lebih dewasa begitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada pemirsa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.